Halo guys, Halo guys. kita setting dulu nih ya, biar pas ya. Nah, ini kita bakalan live barengan salah satu pelaut. Pelaut gokil nih, dia itu nggak cuma nyanyi cuy, tapi Pelaut, juga cowok banget ya. penyanyi, pembawa acara. MC wedding, gokil. Kita banget ya MC wedding ya. Iya, Cocok kita nggak kalau mungkin kita nanti MC wedding? Bisa tips and trick ya, double trouble gimana caranya sampai ke dunia rambah per MC-an. Yoi. Nah, kita udah terhubung sama Tommy Rumah Horbo, coba. Kita lihat. Hai, Halo, Bang. apa kabar kalian Baik, berdua? Bang. Ini lagi di kapal, Bang. Enggak lagi, udah 2 minggu sih di darat, hampir 3 minggu. Oke, jadi itu 2 minggu berarti waktu masa pandemi juga tetap kerja ya bang ya? Nah maksudnya nggak, karena waktu itu kan ceritanya kita nggak bisa turun di kapal tuh, jadi kita di dalam aja udah, nggak ada tamunya, krunya aja. Nggak bisa turun gimana ceritanya bang? Maksudnya bang? Karena kan semua negara itu kan nggak ada, semuanya kan lockdown tuh, nggak bisa nerima siapapun, sandar kapal manapun. Jadi kita benar-benar di laut itu udah 80 hari muter gitu, di perairan Meksiko ke US, Meksiko ke US kayak gitu. Aduh, ya ampun gokil juga ya ternyata ya. Tapi anyway, kita mau memperkenalkan dulu nih. Di sini ada seorang pelaut ya. Yoi. Pelaut, penyanyi, pembawa acara wedding juga. Terus rencananya ke depan mau ada apa lagi, Bang? Iya, apa lagi nih? Profesi baru lain lagi. Kurang 2 lagi biar 5 nih. Kayaknya ngelenong nggak bisa deh, udah banyak yang ngelenong di sini. Oh iya. Oh, ada temennya yang lenong. Tapi kita bakal breakdown hari ini gimana ceritanya seorang Tommy bisa merambah ke itu semua ya. Bener, ini kan Tommy aktif banget di dunia entertain nih. Yang pertama kali digelutin apa dulu? MC dulu kah? Atau nyanyi dulu atau gimana? Nyanyi dulu. Kebetulan kan bapak saya itu penyanyi Batak ya, jadi kita kiblatnya dari dia gitu tuh. Jadi bisa nyanyi karena orang tua sih. Ya. Cuman genrenya kita kan karena gimana ya? Saya ngabisin waktu ke YouTube, nonton musik black, yang kayak gitu-gitu. Jadi udah sana-sana deh genrenya. Oh, jadinya influence-nya akhirnya banyak juga berarti. Berarti salah satu starter motivasinya tuh dari ayah ya berarti awalannya ya. Dari ayah. Tuh umur berapa Ya. berarti? Udah ikut kompetisi-kompetisi gitu nggak? Ya, jadi waktu dari kecil itu kan SD dari TK deh udah pecicilan gitu, udah pengen pegang mic aja, udah pengen perform gitu. Udah tengil ya. Pokoknya pengen nyanyi aja tampil. Ya, udah Acara aja ya. Iya, nggak boleh liat mic nganggur deh, pokoknya dihajar terus deh. Pengen gegem aja pokoknya ya rasanya. Ini kalau misalnya ditanya berarti penyanyi dulu, Bang. Penyanyi dulu, benar. Terus nyambungnya ke pembawa acara, MC. Itu gimana ceritanya Nah, tuh? waktu itu kan aku kebanyakan weddingan kayak gitu. Terus aku ngeliat MC-nya ini kayaknya enak nih dicobain gitu kan. Terus akhirnya cuman paling stylenya kan beda-beda ya. Maksudnya ada opening yang internasional lah, yang nasional kayak gitu. Terus aku kayak coba-coba dengerin, berkali-kali nyanyi wedding, terus mantengin MC-nya kalau opening gimana, closing gimana kalau muji-mujiin pengantin itu pas masuk ke ininya gitu-gitu kan, ke stage-nya. Ya udah, terus aku nekat, Tom, lu bisa nge-MC wedding nggak? Bisa, yuk coba gitu. Ya udah, nekat sekali-sekali. Awalnya agak grogi ya, cuman learning by doing lah ceritanya. Berarti pertama kali itu langsung MC wedding. MC pertama kali wedding. Iya, MC wedding waktu itu di salah satu hotel di Jakarta. Terus masih deg-degan ya gitu. Ternyata enakan nyanyi. Awalnya mikir gitu, ternyata enakan nyanyi paling 4-5 lagu selesai. Ternyata pas lihat fee-nya gedean MC nih, MC aja deh banyak kan kayak. Iya. Terus juga harus bawa crowd ya kan, itu harus jaga moodnya, itu juga ribet. Iya. Tuh, Terus bisa kayak gitu. nyemplung ke lautan gimana tuh, Tom? Iya. Nah, waktu itu kan jadi semenjak aku udah 7 tahun tuh kerja di kantor di Jakarta. Habis itu kayak kepikiran ketemu teman pelaut juga. Terus kita ngobrol di salah satu mall, terus ngobrol-ngobrol, lu cobain deh pelaut deh gini. Terus aku bilang, kan nggak ada basic, nggak ada apalah, dokumen pelaut kan banyak tuh. Terus aku nggak punya karena basicnya ngantor waktu itu kan. Jadi waktu itu ngantor wedding MC gitu deh. Jadi akhirnya nekat aku kirim CV, seminggu dipanggil interview, udah naik. Cuman waktu itu kan posisiku di awal personalia HRD. Terus sekarang itu
karena aku biasa getol kali ya, cari lowongan Hmm. apa sih yang bagus untuk passionku, karena aku nyanyi gitu. Akhirnya ada buka waktu itu namanya event manager, bisa dibilang entertainment coordinator gitu. Jadi tujuannya program itu membuat program harian buat tamu di dalam kapal pesiar. Jadi tugasku itu nge-schedulein siapa yang perform, kegiatan apa dari pagi sampai malam, kayak gitu. Kadang-kadang aku disuruh nyanyi juga, nyanyi dong satu lagu dong, ada acara ini, acara itu, kayak gitu Tetep, kan. heeh. Udah, tetep depan tamu bule lagi kan, yang kayak kan kapal kami itu bisa sampai 2.500 orang satu ini, Oke. satu kapal. Jadi kebayang, nyanyi aja deh. Tapi Tommy dibayar cuma sekian ratus dolar, bodo amat. Yuk, pokoknya perform dulu kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Ya udah, nyanyi, selesai nyanyi, oh my god, I don't know you can sing, oh my god you make me cry, gitu-gitu kan, bule-bule kan mereka kan ekspresif ya. Terus iya, akhirnya aku kayak getol, iya kenapa nggak ini. Nah akhirnya setelah aku udah berjuang segala macam di sana, ya ibaratnya kebetulan perusahaan kami ini kan udah 150 tahun nih berdiri, dan Wush. saya ini perdana orang, saya perdana Sekali. Indonesia di entertainment ini. Jadi ibaratnya kayak pionir lah kalau kata orang gitu kan, pecah telur lah kayak gitu. Nah gitu ceritanya. Gokil 150 tahun, coy. Dan bakatnya apa Iya. natural sekali ya. Maksudnya semuanya tuh kayak Nyambung. Ya. serba nyambung gitu. Satu koridor gitu ya. Betul. Dan itu Cuman pasti kan anugerah juga dari Tuhan yang dikasih. mereka prinsipnya kan betul, mereka kan mikirnya itu orang Indonesia kan mentalnya itu jarang lah yang kayak pecicilan kayak gini, yang bisa ini gitu. Kebetulan kan kita kenapa enggak, selama kita nggak malu-maluin, kita coba gitu kan, never try never know. Jadi aku coba, ternyata bisa. Udah jadi perdana itu memang nggak enak, karena kan perdana itu kan orang ngeliatin siapa nih, ini orang Indonesia, yakin Iya, bisa, iya, kayak debut ya. gitu-gitu kan. Terus dengarnya aku jamming sekali kayak gitu di kapal, kayak wow gitu. Padahal dia nggak tahu di Jakarta banyak penyanyi weddingan, penyanyi kafe yang keren-keren juga. Kayak Tetap gitu. kaget ya mereka ya. Padahal berarti Abang Tommy ini ngomongnya setiap hari which is literally gitu ya harusnya. Ya, right, I know, right. So what am I gonna do? Oh my God, yang gitu-gitu kan. Dan Ya, perjalanan biasa. Karena kan orang ya, jadi bule semua kan. Jadi sok-sokan Inggris gitulah. Kadang-kadang kangen, kayak kadang mulut belibet juga kayak apa sih yang kayak gitu-gitu kan. dan ngomongin perjalanan Iya. Abang Tommy ini panjang banget ya. Iya. Ini jaraknya sama lagu sebelum terbaik yang ku bisa ini berapa tahun? Maksudnya lagu yang kemarin-kemarin. Iya, yang latest dan ini terbaik yang ku bisa ini kan yang terbaru ya. Iya, ya. Nah, jarak dari single yang sebelumnya itu 8 tahun atau gimana tuh? Iya. Jadi kan waktu itu aku kan masih kerja nih. Jadi waktu itu kan ngantor sambil weddingan, sambil project solo gini kan. Terus waktu itu kan masih waktu gerilya ya, lu nggak ada label, nggak usah berani, nggak coba-coba deh gitu kan. Waktu itu kan Iya sih, iya. masih basic. Jadi aku gerilya, lagu itu kan semuanya aku ciptain, udah ada 4 tuh, plus ini ke lagu Yes. kelima. Terus aku gerilyain on air di mana-mana gitu. Ternyata nggak ngefek, karena waktu itu mungkin genre musikku yang sama kayak yang sekarang, cuman 8 tahun lalu itu masih kayak band, masih konsisten. Jadi nggak masuk. Trendsetter berarti. Trendsetter, Bos. Iya, visioner Bang berarti Bang. Iya, waktu dulu aku udah pop R&B, cuman waktu itu kan masih yang kayak Armada, yang kayak hijau Melayu, daun, yang kayak iya, gitu-gitu iya, kan. Itu udah pop yang kayak gini-gini, jadi kayak orang nggak ada yang masuk gitu kan. Ya udah, bye-bye lah. Tapi sekarang udah Gitu. perjalanan. Cuman sekarang ada Vidi, ada Teddy Aditya, ada Yura, keren-keren kan, musiknya kan kurang lebih agak sama. Kayaknya boleh nih gitu. Iya. Dan ini ceritanya katanya single kelima ini inspirasinya ketika lagi di kapal katanya ya. Iya, itu diciptain di atas kapal tuh berarti Bang. Kayak rindu sama keluarga atau gimana sih sebenarnya maknanya? Waktu itu kan Captain sendiri kan nggak tahu mau kapan, maksudnya kita turun di mana, naik apa, pulangnya kapan kan nggak tahu tuh, karena kan semua negara di lockdown tuh. Bahkan kita pulang nggak sih gitu. Sementara kontrak aku itu udah habis, ceritanya harus udah pulang dan nggak bisa pulang karena nggak bisa sama sekali. Jadi tiap hari itu kayak bangun lihat laut lagi. Makanya aku ciptain liriknya itu kayak arungi laut yang nggak ada ujungnya.
Jadi pagi dan sore silih berganti, udah gitu aja. Besok lagi kayak masih di laut, masih di laut. Dari Amerika ke Hawaii bisa sampai 10 hari. Ampun, gini kayak gitu. Jadi kan hopeless kan ya. Jadi akhirnya kayak udah deh buat deh. Nah, gitu deh awalnya. Jadi menurut pengalaman pribadi. Sorry ini Aldo merinding banget. Iya. Aku bayangin Bang Tommy ini kayak di film Passengers yang ada Jennifer Lawrence. Ya. Betul, betul. Ya, betul. Nggak tahu Jadi kayak bakal ujungnya gimana gitu. Aduh, merinding. Bener. Kalau kau nih gitu. Iya, kayak ini gimana ya? Gue pulang nggak sih? Gitu kan. Sementara orang di rumah dan nanyain, kapan pulang? Nggak tahu. Terus kita mau internet juga terbatas. Terus kita di tengah laut, bangun pagi laut. Kangen. Jadi sama sekali 80 hari itu nggak lihat darat sama sekali. Nggak nginjek darat. Jadi benar-benar laut. Itu Kayak apa gitu. namanya? Jadi benar-benar Untuk makanan terus dan kawan-kawan itu aman, tapi ya yang paling berat itu apa sih di 80 harinya itu selain mental? karena gimana ya, kita juga kan orang kan bilang enak lu tidur di kamar tamu, makan tidur, nggak kerja, tapi di gini-gini. Kalau seminggu sih enak, kalau 3 bulan nggak ada yang enak kali ya gitu. Wow, Apalagi kan tiap laut. Aduh, ya ampun. 3 bulan. iya, apalagi kan kita kan karantina keliaran di kapal kan. Jadi kita harus memang jaga protokol. Makan, habis makan fresh air 30 menit balik ke cabin. Terus ada waktu break, coffee break, terus balik lagi, makan lagi, yang cuman kayak gitu doang. Jadi nggak bisa pesicilan, nongkrong-nongkrong, nggak bisa nge-gym, enggak, karena kan benar-benar karantina kayak gitu. Iya. Tetap kerja dan protokol kesehatan harus dijaga. Itu Iya. PR banget sih. Ya kayak gitu. Jadi Kepoin deh lockdown Instagram tapi gue di tengah laut. Aduh. Terus akhirnya pas pertama kali nyampe tanah, apa yang kamu lakuin, Tom? Iya, gimana tuh? Ceritain. Jadi sebenarnya kita nyampe tanggal 1 Juni kemarin. Terus ternyata petugasnya belum ready. Ready-nya besok. Jadi kita ngelihat Tanjung Priok itu Jakarta udah kayak ada kapal kecil, udah bau sampah gitu-gitu kan, udah kangen kan. Oh, udah bisa gitu. Akhirnya gitu nyampe besoknya kami kan nggak bisa sandar di darat. Jadi pakai kapal kecil ditransfer ke darat ke Tanjung Priok. Gitu nyampe di sana udah antara tahanan atau artis gitu deh, beda-beda tipis karena kan banyak media tuh di situ berjejer. Iya. Padahal kan pengen tahu ABK akhirnya sampai ke Indonesia gitu-gitu kan. Terus kita kan kayak ratusan gitu sekali turun. Jadi kayak mikir lutut gemeteran, karena kan udah 3 bulan nggak injek tanah gitu, injek tanah kan gemeteran gitu lututnya. Iya, beda feel-nya. Iya, terus kayak megang koper gitu kan. Terus akhirnya kayak kita dites, disemprot gitu yang kayak gimana. Terus akhirnya kayak ngeliatin bus, ngeliatin kapal ya. Kayak orang bego gitu awal-awal berapa menit awal. Terus masuk bus gitu kan, diantar ke hotel langsung swab test tuh. Kita langsung swab test hari kita nyampe. Di bus itu kita ngeliat jalan layang, lihat bus, lihat angkot, lihat bajai gitu-gitu kan kayak enak gitu. Kaget gak tuh Udah. lihat? Masih ingat gak tuh beli gorengan di samping jalan tuh? Iya, nyium knalpot kan kayak aduh enak banget sumpah. Iya, ini hal yang baru sih. bulan, bos, 80 hari tuh gila sih menurut juga. Maksudnya kayak mentalnya tuh pasti dilatih banget di situ. Iya. Terus berarti killing time-nya juga telepon keluarga aja kan berarti ya? Atau gimana? Bahkan mau koneksi ini juga susah-susah gampang. Kan sinyal kan tergantung satelit kapal. Jadi kalau kita di tengah laut, kayak waktu itu kami dari Amerika mau ke Hawaii doang sampai 10 hari itu tengah laut samudra gitu benar-benar kayak hilang-hilang timbul gitu. Ngirim WhatsApp sekarang mungkin 3 jam lagi baru nyampe kayak gitu. Yang kayak gitu. Waduh. Jadi ini kayak benar-benar di dunia sendiri gitu. Makanya aku nyiptain lagunya ya gitu. Hanya aku dan ceritaku kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu gimana kondisi kami di sini kayak gitu. Iya benar-benar liriknya juga dalam banget kan, arungi laut yang tanda ujungnya menanti kapan dan di mana kan bersandar. Wih, itu nulisnya bener-bener dari hati banget Itu tuh ya. semua pelaut can relate Iya. ya. Jam 1 pagi. Semua pelaut can relate, penyiar nih masih kayak, wih, ini sedalam apa? Ternyata dalam sekali 3 bulan, bos. Ya. Jadi take-nya doang, take vokalnya juga agak terharu gitu ya kan, karena ada kan kayak ada klimaksnya gitu tuh. Terus pas baca liriknya itu kan kayak kan selama ini aku setiap nyanyi rehearsal lagu ini aku selalu ke balkoni
lihat laut, jadi pas nyanyi harungi laut yang tak ada ujungnya, terus kayak langsung Iya. kayak gitu-gitu kan. Pusing mabok gitu ya. Aduh, ini kalau misalnya dibikin MV, pasti Aldo langsung pertama kali nonton dah. Iya benar. Maksudnya bener-bener dalam banget. Dalam pasti. Udah ada rencana bikin MV Iya. nggak, Bang? Iya, rencananya sih bikin video klip juga, karena kan apa namanya, aku kan indie ya, nggak ada label, jadi pengen nge-komersilin juga dengan cara video klip, video lirik, terus digital platform, jadi bersekalian gitu. Karena kan pengalaman pribadi nih, takut-takut dicaplok sama orang kan kita nggak kayak gitu sih. Iya sih. Tapi kalau misalnya ngomong keinginan pribadi, ada nggak tuh pingin join ke label atau pingin nyobain di dulu nih? Karena sekarang sih aku udah lebih pede untuk indie ya, karena waktu itu sebenarnya 4 laguku di awal kan aku di hire sama label Warner Music Indonesia waktu itu. 4 lagu itu kurang sukses, akhirnya aku belajar dari itu, dan beberapa tahun terakhir kan banyak tuh indie kayak Petra, Yura, Raisa, mereka kan indie label kan, dari major ke indie. Terus aku jadi lebih pede, enggak kayak gitu kan. Ini juga lebih toh selama lagunya asik dan kita pede promoinnya, harusnya listener terima sih kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu ngotot harus label gitu. Dan memang butuh struggle banget ya, effort di tenaga dan kawan-kawan, pikiran sendiri ya. Iya, benar-benar. Jadi aku nggak ini sih. Cuman kalau ada label yang hire, maksudnya kalau ada label yang ini dan aku lihat kontraknya bagus untuk promosi dan segala macam, why not gitu kan. Mungkin aku dibantu untuk promosi marketingnya, kenapa enggak? Karena kan mereka udah punya channel banyak kayak gitu. Nggak nutup kemungkinan untuk over-overan dari label-label tertentu berarti ya. Ya. Dan ini Ya. ada yang ngomong nih, Hi from Denmark. Ini ada cerita dari Denmark atau gimana nih? Nah, ini kakak saya dari Denmark. Kakak saya yang nomor 2 tinggal di Denmark. Jadi dia udah pantengin dari tadi. Halo, kakaknya Tommy, halo. Ini kamu berapa bersaudara? Tomega curiga antara kakak beda negara nih. Iya, jadi kami ada nomor saudara. Terus kakakku yang nomor 2 Denmark, abang aku juga pelaut. Di kapal tanker juga. Aku juga pelaut, tapi di kapal pesiar. Jadi cari makanan beda-beda. Loh, ketemunya kapan tuh? Iya, ketemu terakhir kapan atau gimana cara ketemunya? Beruntungnya pelaut kayak kami gini kan, kami pesiar nih, sama-sama kan tujuannya daerah wisata. Cuma kan kami lewat laut, orang lewat pesawat, naik pesawat 20 jam nyampe ke Perancis. Kami naik kapal laut bisa pesiar bisa sampai seminggu. Nah, waktu itu kakak saya kan tinggalnya di Denmark. Terus saya waktu itu tripnya Eropa, kapal pesiar saya trip Eropa. Jadi kita janjian setelah 2 tahun kerja di kapal, saya cari kapal yang tujuan ke sana. Terus kita janjian itu kayak ketemu di kampung, sementara di negara orang. So sweet banget ya, tetap diusahain ketemu gitu. Tapi effortnya beneran anak ini nomaden ya. Mobilitasnya tinggi sekali, tidak bisa stay gitu. Emang benar karakteristik dari kecil pecicilan cocok ya. Iya, dan kebetulan kan alamnya kayaknya mendukung deh. Universe mendukung. Iya, benar. Dan apa namanya, Tom? Untuk balik lagi ke laut ada rasa kangen nggak? Karena udah 4 minggu atau 3 minggu tuh tadi ngomong. Iya, sebenarnya sih karena kan aku udah kurang lebih 4 tahunnya di kapal pesiar ya. Terus pasti kangen lah, karena kan FYI pelaut itu kami nggak ada libur loh. Liburnya kami itu adalah pas break, karena kami itu nggak ya kantoran Senin sampai Jumat doang. Kami setiap hari, karena kan perjalanan tamu itu kan tergantung harinya, yang 14 hari, 7 hari. Jadi kami kerja setiap hari Senin sampai Minggu. Breaknya itu cuman pas kita istirahat. Jadi orang kira, oh enak di laut ya, jalan-jalan gini-gini. Jalan-jalan ya kita korbanin jam istirahat, jam tidur kayak gitu. Bukan yang weekend-weekendan, nggak ada weekend kalau di kapal kayak gitu. Aduh. Jadi kangen kesibukan kayak gitu. Iya. Rutinitasnya di deck itu yang paling dikangenin berarti ya. Karena kan kayak saya kan orang Indonesia nih, terus kan di bagian saya kan saya doang nih orang Indonesia, orang Asia, saya kan orang bule ya. Terus English conversation-nya, ketemu tamu, membuat program, terus lebih ini sih lebih naikin PD. Terus karena kan kita juga komunikasi sama tamu setiap hari, gimana kalau ada yang komplain, gimana
nge-service tamu kan gitu. Saya ini kan di office-nya kayak gitu. Jadi enak, kebiasaan sibuk sendiri, punya manajemen waktu sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kangen aktivitasnya aja sih gitu. Vibes-nya itu ya, vibes-nya nggak bisa diganti di mana-mana pasti itu. Oke, kalau misalnya mau rencana, ada lagi nggak kayak rencana pengen melaut lagi gitu ke depannya? Iya kali ya. Jadi tetap aja sih Pak, tergantung panggilannya. Cuman kan kayak gini kan pandemi corona ini kan lama nih ya. Jadi kita memang nggak, Ya. aku sendiri nggak terlalu expect banyak dari ini. Ibaratnya kalau dipanggil naik, hayo. Kalau nggak juga, ya udah kerjain apa yang depan mata. Cuman kan menutup kemungkinan nggak akan berhenti gitu. Jadi mana yang challenge-nya ada, chance-nya ada, kita hajar kayak gitu. Kalau ngartisnya jalan, ngartis. Kalau dipanggil, suka kangen, wakil. Saya suka. Benar. Dan ini kalau untuk rencananya untuk single kelima ini kan udah rilis nih. Udah rilis. Ada rencana untuk pingin promo lebih gencar lagi atau udah ada pikiran ke single ke-6? Nah, kebetulan apa ya? Balik lagi aku orangnya kan ini kan nggak matokin diri gitu. Jadi chance mana yang kebuka dan selama itu aku bisa adjust, kita kerjakan. Dan kebetulan juga aku barengan ngerilis lagu Rohani. iya Single yang betul. waktu ya saya take 2 lagu, satu Rohani, satu ini, dan semua lagu itu kan pengalaman pribadi ya. Cuman karena momennya kadang-kadang nggak selalu ada ya moodnya untuk menciptain lagu atau recording. Jadi saya udah banyak lagu di list di handphone, tinggal ngejalanin. Memang rencana sih buat full album ya. Terus one day nanti harapannya kalau pendengarnya tertarik dan bisa booming, ya balik lagi tujuan terbesarku jadi entertain, pengen punya konser. Terus aku cerita ke mereka, ini laguku pas ceritain kayak gini loh, lagu ini aku ceritain pas kayak gini loh, lagu ini gini jadi enak storytelling tapi by lagu kayak gitu sih. Benar-benar karena ada ceritanya ya, kayak single kelima ini ceritanya udah berbeda, dilihat banget buat kamu sendiri ya. Dan kita juga bisa ikut bayangin gitu Benar, maksudnya. bisa put into the song juga kan. Gokil. Berarti ini rencana 2020 apakah maksudnya kayak impiannya bikin album gitu? Iya, rencananya sih kalau memang yang lagu ini banyak diterima sama listener, bakalan aku kelarin sih jadi buat full album, terus jadi enak promoinnya gitu. Jadi by album, by digital platform, langsung enak nyebarinnya gitu. Cuman pengen dipancing lagu pertama ini dulu, lagu yang ini setelah 8 tahun kemarin. Gitu. Oke, ditunggu pokoknya albumnya dari Tommy ya. Yes, pokoknya gue percaya sih selama kita suka pasti mau ke single ke beberapa puluh, selama kita suka pasti tetap dijalanin. Karena kita suka. Yoi. Betul. Nyanyi dong ya. Nyanyi dong, boleh. Nyanyi dong. Refnya. Oh ya, boleh. Ini gimana nih? Full atau dipotong-potong nih? Atau gimana? Bebas. Boleh atau Full boleh. Full kita nanti jadi cosplay ombak ya. Biar lebih relate ya. Oh iya, dari awal ya. Tunggu ya. Aku jadi lupa lagunya tuh, Bang. Aduh, gimana nih? Mungkin pas rem gak apa-apa, Tom. Oke. Ada masa ku tak kuasa, duduk terdiam tak mampu bicara, menatap kosong, gelap dan semu, hanya aku dan ceritaku. Arungi laut yang tak ada ujungnya, menanti kapan di mana kan bersandar. Pagi dan senja datang silih berganti, seperti deja vu tak kunjung berhenti. Kamu yang ada jauh di sana, di sini aku kan berkata, ku punya cara yang berbeda untuk membagi cinta. Mungkin tak seperti yang kau pinta, tapi aku kan mencoba. Berikan aku satu tanda
bahwa kau kan selalu setia, oh, oh, menemaniku mengerti cinta, memberi yang terbaik yang ku bisa, oh, ku beri yang terbaik yang ku bisa. Ku beri yang terbaik yang ku bisa. Itu ya. Wow, thank you, luar biasa. Emang kita dengerinnya kayak mau siar tadi ya. Iya, berasa ini soundnya sound stereo banget ini. Berasa mengguncang gitu tadi ya. Iya. Ada ombak-ombaknya dikit gitu. Gokil sekali. Konsep luar biasa. Tapi suaranya kelas banget tuh tadi begitu Ega dengerin ya. Itu langsung kayak teringat langsung Abang Semi ya. Wih. Oh, Iya. Iya, bener ya? Saya Tommy Om, Tommy. Oh, Hai, Tommy sama. Tommy. Iya. Sama-sama Mi tadi soalnya. Tom, tapi kalau nanya nih, kamu ada pingin gak sih pingin untuk merambah dunia band, bukan vokal? Iya, Bukan solo. Pengen ngeband nggak? Pengen sih, tapi memang kalau ditanya passion, aku lebih demen musik yang electronic music ya, kayak gitu sih ya, kayak Clean Bandit, terus kayak yang kayak gitu-gitu, style-style kayak gitu. Band banget gitu. Kalaupun contohnya band Indonesia yang kayak sekarang nih Noah nih kan musiknya kan kayak Coldplay nih, kayak U2, kayak gitu-gitu nggak apa-apa, aku selera, aku suka. Kayak Leon itu elektronik ya harusnya. Nah, tuh, kayak gitu-gitu. Kita tunggu berarti ya, itu harus ada Iya. project elektroniknya juga tuh Tom ya berarti Iya, ya. ditunggu banget dari Tommy. Pasti, Mantap. siap. Ya udah Oke. Tom, ini kita juga mau ngasih space buat kamu nih, buat teman-teman kita, dikasih tahu ya biar stay disiplin. Maksudnya kayak ini di tengah era pandemi seperti ini kan banyak yang Udah mulai hopeless, terus habis itu udah nggak semangat. Kalau kita lihat Tommy ini kan maksudnya tetap produktif dan cari peluang terus nih. Betul. Boleh dong kasih motivasi buat youngsters. Oke, buat youngsters dimanapun kalian berada, coronavirus kan berlaku buat semua orang. Maksudnya regardless siapapun kita. Jadi untuk kita yang mencoba untuk survive dan untuk menjalani hidup, life must go on. Tetap kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan dan jangan lupa kalau kita ngerjakan sesuatu hal itu harus all out dan 100%. Karena itu merupakan pribadi kita. Jadi kalau kita itu perform total, orang kan ingat kita dari itu gitu. Jadi setiap kita ngelakuin hal sekecil apapun itu, be total and be 100%. Halo. Halo. Nah, nih. Dia udah jalan nih. 100% Tom tadi Tom. Tadi kepotong kayaknya. Iya, jadi setiap kita ngelakuin apapun, yang apalagi di masa pandemi ini, ide itu banyak, itu limitless, nggak akan berhenti sampai kapanpun selama kita kreatif dan berusaha. Dan jangan lupa kita lakukan terbaik and always 100%. Jadi kalau kita melakukan total, itu mencerminkan diri kita. Ya, what we do is what we are. Jadi kayak gitu. Be 100%. Mantap. Terima kasih ya Tom ya. Kamu sukses terus. Ditunggu single-single berikutnya dan albumnya plus yang lagu IDM tadi. Benar, project elektroniknya. Ditunggu tuh. Terima kasih Dan banyak di jangan JFM lupa Surabaya. Kalian buat invite, buat request di JFM di Ultimate Youngsters dong. Oke, iya, jangan lupa request terbaik yang ku bisa di JFM Surabaya. Pasti diputerin selama kalian requestnya nggak berhenti-berhenti. Semoga lagu ini jadi trending dan kalian suka. Easy listening. Amin. Pasti diputerin, itu bener banget. Yaudah, semoga lancar semuanya dan sehat-sehat selalu ya Tom. Terima kasih banyak. Thank you Take care. Tom. Banyak. Dadah. Bye. Dadah. Nah, itu dia tadi ya suara dari seorang pelaut. Gokil. Penyanyi. Entertainer, MC wedding. Semuanya dibabat libas, ya kan? Luar biasa sih. Aldo jadi semangat lagi. Dia tuh terlockdown di laut, bayangkan. Iya, di tengah butak itu ya rutinitasnya ya, gue yakin 3 bulan itu gampang bikin lagu. 3 bulan itu dengan rutinitas yang begitu saja, tapi dia masih bisa mengeluarkan lagu. Menurut gue tuh salut lah. Gokil youngsters, jangan lupa untuk tetap produktif, jangan kalah sama Tommy. Oke?
Jangan lupa juga request lagu ya Tommy ya. Betul. Baik untukmu di jamnya yang Youngsters, Double Trouble, di J-K-pop gak bisa karena Jepang Korea ya. Di malam cocok banget buat dengerin tuh ya. Enak banget, terbaik yang ku bisa dari Tommy. Benar, langsung aja di request di 94,8 DJ FM Surabaya dan jangan lupa dengerin Double Trouble in the Morning. Tiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi only on DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Yaudah, akhir kata Ega pamit undur diri dan terima kasih yang udah stay tune. Aldo pamit juga. Dadah. Bye.